Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Sam. Ya, Jadi saya kepengen perbincangan kita atau obrolan kita tentang kehidupan ini kita lanjutkan. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Mungkin orang melihat ini naluri ya, naluri bahwa hidup tuh harus bertahan, harus berlangsung gitu ya. Sehingga kapan perlu makan, kapan perlu minum, ya dia udah ada waktunya bagaimana dia harus minum, harus cari makan. Nggak mungkin dia nunggu makanan. Harus menjemput bola. Tetapi ada pertanyaan Pak Sam. Apa bedanya orang-orang yang kalau ini disebut sebagai naluri ya? Apa bedanya orang-orang yang mencari uang dengan pendidikan, sekolah tinggi, belajar ilmu, dan lain sebagainya? Di saya itu jelas sekali bahwa pendidikan itu meningkatkan harkat martabat saya sebagai individu dan keluarga. Itu jelas sekali. Jadi kami hampir tidak bisa memisahkan gitu ya, mana yang lebih kuat. Peran apa tadi, nalurikah dia untuk mencari kehidupan itu atau pendidikan yang lebih menentukan? Bagi kami itu saling mengisi. Contoh saya lah Pak Tar, mungkin kalau saya nggak ngalamin kuliah di IAIN, mobilitas kehidupan saya dari yang di bawah seperti itu menjadi sekarang seperti itu di Kementerian Agama, nggak bisa kali saya. Artinya pendidikan membuat kalau merefer ke Al-Quran, derajat Anda di dalam mencari makan itu berbeda, menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Iya. Jadi jangan dihadapkan, misalnya satu contoh, ngapain sekolah, gitu kan? Toh yang sekolah juga cari uang, yang nggak sekolah juga cari uang. Ya sudah, cari uang aja dari kecil. Nggak usah pakai sekolah. Nggak usah pakai sekolah. Salah itu ya? Itu nggak bisa begitu. Dari pengalaman saya secara pribadi, itu tidak benar. Yang benar itu adalah kita memang punya naluri untuk bertahan hidup, tetapi kita terus meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan. Kita belum dapat lagi model lain selain pendidikan untuk meningkatkan harkat. Artinya kan kalau mau ngambil contoh pengalaman saya, kalau saja saya tidak sekolah ke Jogja, itu maka saya tetap cari makan juga. Tetapi mungkin saya menjadi petani di dusun saya, gitu kan ya. Jadi penghasilan saya satu kali panen itu umpamanya paling tinggi lah untuk bisa menghidupin 1 tahun, gitu kan ya. Nah, tidak bisa jauh dari sana. Ya nggak akan tahu Eropa, nggak tahu Amerika. Gitu. Jadi maksud saya, kita punya pengalaman, kami punya pengalaman. Itu pendidikan itu sangat sangat berkorelasi dengan usaha cari makan tadi Anda itu. Jadi kita tidak misalnya, kalau gitu pendidikan tidak penting, karena banyak juga yang sarjana nganggur juga nggak dapat kerjaan. Loh, itu saya kira memahaminya yang kurang tepat. Pak Sam, kalau ada kasus di Indonesia itu kan ada anggapan umum etnis tertentu, istilah kata tidak sekolah pun dia pintar cari makan, pintar cari uang, gitu kan. Ada etnis di Indonesia itu yang memang katakanlah seperti genetiknya memang genetik cari makan, cari uang, pintar sekali cari uang, gitu kan ya. Saya nyebut saja suku, umpamanya orang Sunda. Orang Sunda itu kan juga hebat ya. Orang Padang umpamanya gitu, hebat gitu kan. Itu Madura juga hebat. Iya, orang Madura umpamanya gitu kan. Nah, mereka itu tidak pakai sekolah nggak apa-apa kan Pak Sam? Itu tadi, kalau dalam pengalaman saya tidak terbukti dalam hidup saya bahwa nggak pakai sekolah itu bisa naikin derajat martabat dia. Mungkin teman-teman lain dan kita juga menyaksikan memang ada orang nggak sekolah tinggi tapi lebih hebat dari yang sekolah tinggi banyak, gitu loh. Begitu juga orang yang nggak sekolah susah setengah mati juga banyak. Ya kan gitu kan. Jadi nggak ada korelasinya menurut saya gitu loh.
Tapi kalau pendidikan meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, itu jelas, Pak Tar. Iya. Nah, cuma cari makannya. Orang yang bersekolah dengan yang nggak sekolah, pastilah beda, Pak Tar. Iya, jadi sekolah itu mengkontribusi secara kualitatif. Iya. Sebetulnya bagaimana manusia, bagaimana kita cari makan, Iya. atau bagaimana kita mencari uang, Iya. memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup. Ya, saya ingin memperluas lagi. Apa iya ada orang yang hebat-hebat yang kata Anda nggak sekolah itu nggak belajar? Pasti belajar dong. Itu loh. Ya, artinya dalam hal ini kita jangan sampai salah paham ya. Ya. Pengertian sekolah yang kita maksudkan itu tuh tidak hanya sekolah formal ansih. Tuh. Gitu kan ya. Iya. Di dunia pendidikan dipahami kan sekolah formal, informal. Iya. Apa namanya, konteksnya adalah mencari ilmu. Betul. Kira-kira begitu kan. Iya. Pak Sam? Jadi para entrepreneurship ya, para pengusaha yang hebat-hebat itu kan sekolahnya jarang yang tinggi-tinggi. Tapi mereka belajar bagaimana mengelola bisnisnya secara profesional. Saya nggak usah nyebutkan lah, itu loh, banyak sekali autodidak itu yang lebih berhasil dari orang-orang yang sekolah, gitu loh. Jadi maksud saya sekolah yang lebih luas lagi. Dan kalau dipersempit kita terjebak. Sekolah itu lalu mengejar ijazahnya, Ya. sertifikatnya. Ya. Lalu sertifikatnya itulah yang digadaikan. Bagi kita itu sekolah itu tetap dari pengalaman ya. Pengalaman Pak Tas juga begitu saya kira. Kalau kita tidak ke PGA, kita tidak ke YIN gitu kan, tidak akan terjadi mobilitas sosial kita yang setinggi itu gitu loh. Iya. Kita mungkin masih jadi aja orang kampung yang ya cuma begitu-begitu aja lah. Iya. Gitu loh. Ya alhamdulillah kan gitu. Jadi nah cuma pertanyaan Anda yang tadi itu. Apa itu tuh apa? Terjadi dengan sendirinya? Gitu loh. Itu tuh atau ada faktor lain? Saya kira ada dong pasti. Iya, kalau dari pengalaman saya Sam ya. Jadi naluriah saya memang ada. Naluriah. Iya. Persoalannya besar atau tidaknya itu nanti dulu. Nah, pergaulan sosial saya justru sekarang yang berikutnya membantu saya. Karena ada interaksi antar saya dan lingkungan gitu kan. Saya umpamanya, wah saya pengen sekolah. Pengen sekolahnya harus ke Jogja, umpamanya. Atau setelah sekolah, oh saya pengen mempelajari ilmu tertentu. Karena dengan ilmu itu saat nanti akan memudahkan saya untuk nanti kalau sudah bekerja, umpamanya. Nah, Pak Sam, ilmu katakanlah pengetahuan seperti itu saya dapatkan itu setelah saya bergaul, berinteraksi dengan lingkungan saya. Betul. Nah, lingkungan saya lah sesungguhnya yang mengkontribusi, mempengaruhi saya sehingga saya, sekolah lalu menjadi faktor kualitatif, mengkontribusi secara kualitatif dan sekaligus juga bisa mengakselerasi, meningkatkan jumlahnya, kuantitasnya, gitu kan. Saya tetap dapat uang, tetapi saya tidak bisa bagaimana menggenerate-nya, gitu kan ya, meningkatkan jumlahnya sehingga dalam pembicaraan kita yang lalu sehingga saya bisa beli rumah gitu kan ya. Dan nanti satu saat kita bicara tentang bagaimana beli mobil gitu. Bagaimana pergi haji. Tanpa terbentuk frame keilmuan yang saya miliki dari sekolah dan lingkungan itu, saya tidak bisa mengangkat itu. Tidak bisa. Jadi semata-mata naluri. Artinya kan bahwa apa yang diberikan oleh Allah ke kita itu, baik itu teman-teman, keluarga, sekolah dan lain sebagainya, itu kan berkontribusi terhadap kemampuan kita mencari makan. Ya kan? Iya. Tanpa ada pertolongan, tanpa ada tangan Tuhan lah katakanlah gitu ya kepada kita, itu apakah sekolah kita akan berfungsi? Apakah keluarga kita akan berfungsi? Apakah jaringan kita itu akan berfungsi? Kan tidak, gitu loh. Sehingga kita tidak tahu apa yang akan kita peroleh berikutnya. Nah, disinilah Pak Sam, kalau dari pengalaman saya ada faktor istilahnya itu kalau di penelitian intervening variable, faktor perantara. Silaturahmi itu kan kata para kiai Rizki. Itu pintu rizki. Ya, rizki. Jadi saya memperoleh segala macam itu pintunya lewat silaturahmi dulu. Akses gitu. ke berbagai
Iya, kalau pusat-pusat atau sumber-sumber kehidupan. Saya pernah ditanya oleh Pak Cacu. Pak Cacu itu kan mantan Dirut PT Telkom. Direktur utama. Direktur utama PT Telkom. Pak Tarmizi katanya, bagaimana sih caranya menjadi kaya? Sederhana sebetulnya. Orang bisa menjadi kaya itu kalau dia punya akses terhadap sumber keuangan. Betul. Jadi kalau kita cari uang, gitu kan ya. Kalau cari uang di jajaran Bukit Barisan di Sumatera, gitu kan ya. Ya mungkin dapat uangnya sedikit. Tapi kalau kita umpamanya mencari uang itu di Jakarta, gitu, tentu lebih banyak. Itu mungkin antara lain pemaknaan silaturahmi sebagai pintu rizki. Jadi gitu kan ya. Saya berteman sama Anda, silaturahim. Saya lalu dapat contoh. Dapat contoh. Silaturahim. Jadi kita membuka diri sekaligus juga mengakses ke berbagai pusat itu sehingga yang tadi itu nggak diduga. Yang nanti kita mau bicarakan, kok Anda bisa pergi haji lebih dini, bisa punya rumah lebih dini, kok Anda bisa kerja lebih cepat gitu loh, punya pengalaman yang luar biasa, itu dari mana gitu loh. Ya, itu alhamdulillah kawan-kawan sekalian, dari pengalaman hidup saya dan bersama Pak Asam, jadi awalnya mencari makan, ya, mencari makannya ternyata berkembang secara lebih kualitatif, menghidupi keluarga, ya, mensejahterakan keluarga besar. Bahkan sesudah itu kita lalu mengenal ternyata uang itu menjadi instrumen untuk kita menggapai Allah. Ini yang antara lain yang sudah sempat kami lalui dan kami lakukan. Sampai ketemu pada perbincangan yang akan datang, dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Katakan kepada kawan-kawan yang lain tentang konten video ini kalau itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.